Hai bioskop. Kami dari cast film Pamali Dusun Pocong. Sangat excited soalnya kita bisa nunjukin kerja keras kita yang kita juga have fun juga pas syutingnya. Jadi kayak at least dari aku excited banget. dan jujur deg-degan sih ya. Karena apa ya, mungkin karena kebiasaanku, aku adalah seorang stand up comedian kan. Kebiasaanku adalah memikirkan bagaimana feedback penonton terhadap penampilanku gitu kan. Nah, aku tuh sama diterapin juga nih ke film, salahnya tuh jadi overthinking aja. Jadi kayak gimana ntar respon penonton iya kan, sama gak sih kalian? Iya. Kayak aku sih juga deg-degan banget tapi juga excited. Kita soalnya juga belum lihat filmnya sama sekali. Jadi juga kayak mau nonton nanti pas premiere juga bingung kayak reaksi orang bakal gimana. Kayak nggak tahu ya, kalau kita dikasih lihat duluan mungkin. Dan baru semalam kita bahas kayak betapa bangganya deh, langsung terharu. Betapa bangganya. bangganya kita berdua terhadap semua cast and crew Pamali, karena setelah kita cerita-cerita lagi proses syutingnya, semuanya benar-benar menaruh hatinya dan 100% ngejalanin project ini gitu. Jadi semoga nanti pas filmnya tayang bisa terasa sama penonton gitu. Amin ya. Soalnya ini filmnya benar-benar labor of love dari semua kru sama cast. Berkisah tentang genderuwo. Dari namanya aja udah pocong. Ya jadi tentang yo ketawa. Lagi makan popcorn masalahnya, di popcornnya mental lagi jadi jagung asli. Taburan bagaimana? Ya Pocong Bay. Ya pocong deh. Jadi tentang ada desa yang dia terkena desa itu terkena musibah lah intinya. Terus ya kita tim yang untuk ngebantu desa itulah. Halo, namaku Fajar Nugra. Di film Pamali Dusun Pocong ini aku berperan sebagai Cecep. Cecep itu adalah seorang tukang gali kubur. Selebihnya nonton aja ntar. Keren. Okay. Halo, aku Aku bernapas dalam kubur. Halo, namaku Buki Basudewa Mansur dan aku berperan sebagai Deden dan aku sahabatnya Cecep dan aku juga penggali kubur di film ini. Aku Yasamin Jasem di Pamali Dusun Pocong. Aku berperan sebagai Mila. Mila ini perawat yang datang untuk membantu warga-warga dari wabah yang ada di dusun itu. Aku Arlailani dan aku berperan sebagai Puput yang juga seorang perawat, tapi bedanya dia itu juniornya Mbak Mila dan yang baru banget fresh grad jadi perawat dan kayak masih ngeraba-raba dan masih paling gimana ya, kayak paling junior dan masih pemalu dan ngeraba-raba gimana caranya membantu warga-warga dusun ini. Medan yang ekstrim. Kalau untuk Pamali gini sih sebenarnya tidak terlalu percaya 100%. Cuman mempercayai itu, tapi sugestiku mengatakan untuk apa ya, kayak misalkan kayak gini. Aku tidak terlalu percaya konsekuensi terhadap potong kuku malam-malam. Tapi sugestiku nggak mau potong kuku malam-malam. Kayak gitunya sih sebenarnya, jadi kayak in between mungkin. Sorry. Kalau lu gimana tuh? Betul. Kalau aku sih ya percaya nggak percaya, tapi yang sampai sekarang aku masih ingat dan aku ngelanggar, jatuhnya nggak ngelanggar sih, itu adalah
Ini tau gak sih yang kayak katanya, oh perawan tuh nggak boleh makan bagian ujung Pantat ayam. bukan sayap ayam gitu kan. Terus gue kayak dari dulu gue ngikutin, gue nggak makan, terus gue banyak kan gue bukan perawan ya, gue cowok ya. Ya udah ya sekarang gue makan. Kan gue laki ya. Ya udah, gue makan sekarang terus enak ternyata guys. Pas lu udah makan jadi perawan. Nah itu tuh. Nah. Kalau aku mungkin sebenarnya karena dari kecil, khususnya di Indonesia lah ya, pamali itu kan emang udah nggak asing sama kita ya. Jadi pasti apa-apa, pamali itu nggak boleh ini, pamali nggak boleh itu. Jadi emang mengakui pamali itu ada. Dan mungkin kayak Fajar ya, kayak sebenarnya percaya nggak percaya karena ya udahlah nggak ngelakuin juga nggak masalah kan. Maksudnya kayak kalau gunting kuku malam-malam, yaudah kan besok pagi juga bisa. Ntar kalau gelap salah gunting gitu kan. Yang gitu-gitu sih sebenarnya Kak. Standar banget ya. Kayak abis buki lucu banget gitu. Tiba-tiba aku kayak ya gitu. Gak ada beban itu. Gak ada beban itu. Sumpah kalau lagi sama kalian tuh kayak beban. Emang. Menyenangkan itu lah ya gitu. Aku juga sama kayaknya, kayak percaya nggak percaya, tapi kalau mungkin apa ya yang aku ikutin hari-hari, yang duduk depan pintu nggak boleh atau nggak ngehalang jodoh. Padahal kayak sebenarnya belum tentu terjadi juga kan, tapi takutnya otak aku kayak overthinking aja, yang kayak aduh jangan deh gitu, takutnya nanti beneran terjadi. Tapi emang sih kayak pamali-pamali itu emang karena udah dibesarin kayak dengan kata-kata pamali, terus dari kecil kayak jangan lakuin itu, atau apa kalau makan nasi, kalau nggak habis nasinya nangis. Itu kan lama-lama pasti jadi kebawa sampai dewasa juga. Sama siul malam-malam. Nah, Oh iya, siul malam. Soalnya aku nggak bisa siul kebetulan jadi. Jadi yang nggak pernah ngelakuin. Nggak pernah ngelakuin karena emang nggak bisa Emang gitu nggak bisa. kan. Betul. kalau untuk syutingnya sih nggak seru banget ya, maksudnya Wow. menjenuhkan banget lah sumpah. Kayak ini tuh orang terus tiba-tiba dipotong di TikTok sama abangnya ya. Nggak. Sama yang Fajar yang lebih besar-besar gitu. Fajar Nugra. Produksi pamali. Endingnya pakai lagu cekukru. Tapi serius jujur, kalau produk apa ya? Aku ngerasa kayaknya produksi ini adalah produksi yang aku cintai gitu loh. Menyenangkan, bukannya seperes atau apa gimana ya. Cuman sangat menyenangkan kayak yang tadi Yas bilang juga. Kru dan cast tuh kayak semuanya menyenangkan, sampai ada diingetin. Ini tuh syuting horor gitu. Ingat nggak usah ketawa-tawa mulu gitu kan kasarnya ya. Kayak contoh kecil misalkan gini deh yang sering banget aku bilang, karena aku pengen banget membanggakan tim produksi yang menurutku sangat keren gitu ya. Hal kecil ya, keren banget. Hal kecil tuh kayak, kami nih cast kalau misalkan nunggu scene kadang gabut kan. Apalagi kalau misalkan tempatnya susah sinyal atau apa segala macam. Mereka nih tim produksi nyediain barbekyuan gitu, biar kitanya gak gabut gitu. Buki pernah, harusnya lu balik jam 12 kan, terus akhirnya balik jam 3, tapi akhirnya dia gak bete karena disediain gurame. Gurame terus kayak daging-daging yang daging steak yang bukan steak sih. Frozen daging yang panjang gitu, terus kenapa gue jadi detail banget ya? Kan orang-orang nggak peduli ya. Pakai shiratake mushroom gitu-gitu cuy. Enak banget. Jadi kayak ya udah nggak jenuh. Dan semuanya tuh vibe-nya enak banget, terus semuanya fun, playful, dan kayak maksudnya dari kitanya juga, maksudnya antara kita cast juga kita we vibe banget juga, terus sama Bapak Sutradara, Mas Bobby, sama Bang Rio ini juga, Bang Denny. Bang Denny, kita kayak sering, momen yang paling seru itu adalah setiap kali kita ada perang pistol Nerf gitu. Jadi kita beli pistol. Lu dulu ya awalnya. Anda dulu tiba-tiba insang. Tiba-tiba semua harus beli. Dan gue dibeliin sama dia. Harus punya pokoknya. Harus Kita punya. sampai 2 minimarket nyebrang demi Iya, dapetin. Ya, betul. Terus kita beliin satu buat Mas Bobby juga. Udah ya? Mas Bobby sama Rio juga. Rio juga beli. Rio juga. Soalnya awalnya aku nembak dia di muka kan. Terus kayak aduh gua gak enak.
bales gue dong biar gue nggak ngerasa bersalah gitu. Jadi aku beliin gitu. Itu. Pas premier. Oh keren. AK-47 tapi. Oh iya. Premier sih gue bawa pistol sih. Serius. Ya nggak sih? Pistol-pistolan Pistol, bawa. iya. Pistol-pistolan kita Let's go. yang kecil Let's juga go, let's go, ya. let's go, let's go, Ya, let's go. ya, Nice. Oke. Ya terus Lanjut. lanjut. Aduh, apalagi banyak banget sih kan Iya. sampai kayaknya setiap hari nih kita ketemu berapa kali promo, setiap lagi makan tuh kayak kemarin. Pasti ada cerita lucu yang Iya. tiba-tiba inget gak waktu ini? Terus ngakak sampai Iya. tapi banyak banget sih. Kayak Apalagi kemarin ya? kita abis promo kemarin kita lagi makan malam terus kita cerita sampai tentang pas proses syuting tentang kayak beberapa kejadian terus kita sampai ketawa-tawa sampai sakit perut. Gue sampai diingetin Arla minum sakit. Iya. Gue nggak bisa nafas. Tapi gak bisa nafas. Oke, Cep, minum Cep. Yang ini sih kejadian yang mobil kalian bannya itu. Oke, mungkin bisa diceritain kalian. Jadi gini. Jangan lupa quotes-nya Kak Bayu ya. Banyak kenapa? Tapi gue takut kalau banyak kuasnya Kabayu, gue takut. Cuman jadi gini ya, mobil jemputan aku sama Buki, oke, dan ada Kang Ence bagus juga di situ. Kang Ence posisinya di depan, aku sama Buki di belakang. Oke, kita masuk gang. Oke, ada Perwis, supir kami, driver kami itu ngalah, agak minggir. Kami kira yang di samping itu masih tanah ketutupan rumput. Ternyata selokan ketutupan rumput. Oke. Akhirnya posisi mobil kami itu beneran miring gini. Itu yang kami nggak mau sebutin. Itu yang kita takut sebutin. Iya. Itu dan yang lucu, Terus? kalian posisi nggak berubah ya? Oh enggak, kalau terus difotoin kan sama tim untuk nyelamatin apa segala macam. Ini nih kecelakaan gitu-gitu segala macam kan. Fotonya itu tepat di posisi gimana? Aku memikirkan aduh gimana gitu kan. Buki ngecek gimana. Kang Ence bagus, masih stay di kursi dia dengan keadaan miring. Dia nggak mau turun begini. Dia nggak mau turun. Di dalam. Dia masih fokus ngedit video. Masih nggak. minum. Dia masih fokus ngedit video tuh bang. Dia masih fokus ngedit video. Aduh minum cuk. Ya kan bahkan cerita mistisnya lebih sedikit daripada cerita serunya bahkan. Jujur iya. Aneh ini horor tuh aneh film horor ini. Proses syutingnya menyenangkan aja udah. Seru Paling banget, seru yang banget. cerita mistis Arla punya sih. Oh iya. Bukti Yaya aku enggak ada. Jadi dan ini kejadiannya cuman sekali pas satu adegan aja sama Kak Dea Panendra. Kita lagi syuting satu scene berdua malam-malam di hutan. Dan ada dialog di mana aku harus manggil namanya. Terus nama karakternya. Terus aku di set itu posisi aku itu di bawah pohon-pohon, ada kayak kelihatan langit dikit tapi masih di bawah pohon-pohon. Dan tiap kali aku manggil karakternya nama karakternya itu Gendis, tiap kali aku panggil Mbak Gendis, tiba-tiba nanti ada angin kenceng banget, dan kencengnya itu kenceng banget sampai daun-daun itu turun. Dan abis itu setelah adegannya kelar cut udah nggak ada angin lagi. Dan cuman di daerah itu aja karena di base camp ternyata nggak ada angin, di luar set nggak ada angin, cuman di satu titik itu aja. Dan tiap kali aku manggil Mbak Gendis. Enggak juga, karena kebetulan produksi ini enak banget. Sampai itu aja kita syuting malam-malam, udah jam 11 malam di hutan, gelap-gelap. Ini aku nggak bisa ngeliat karena aku minus, karena aku nggak pakai kacamata. Jadi aku lagi nggak bisa ngeliat apa-apa. Terus energi di set itu selalu positif. Tim kameranya, cast-cast lain, kayak anak-anak produksi, telko juga semuanya, Mas Bobby juga membawa energi positif. Jadi walaupun mungkin emang iya tempatnya serem, tapi nggak berasa di kitanya. Jadi kita udah ngejalanin syutingan itu kayak ya udah bawa happy aja. Walaupun sebenarnya serem, horor, syuting film horor. Kalau aku sih waktu itu ada kalau pengalaman horor tapi itu sebelum syuting. Pas lagi tes cam. Yang pas kita lagi latihan sling. Emang kamu aja gak sih Isang? Iya sih aku yang nyari gara-gara sih. Nyari sih. Jadi aku kan aku tuh belum ada arsenal atau
banks untuk perasaan takut karena aku orangnya denial. Kalau ada suara-suara yang serem atau apa aku kayak kucing, tikus gitu-gitu kan. Jadi untuk preparasi aku untuk scene-scene yang aku ketakutan itu adalah jadi pas kita lagi test cam untuk latihan sling gitu-gitu, aku minta tolong sama salah satu sama salah satu anak-anak telco, which is Bang Denny. Terus ya udah dia bilang, "Yaudah Buk, lu kalau mau takut kita ke itu, di situ tuh ada hutan. Soalnya kita test campnya di hutan." Ya. Hutan mana gitu. "Ya udah Buk, lu ke hutan bambu di situ, lu jalannya ke situ sendirian." Serius Bang? Udah deg-degan juga. Serius Bang? Iya, enggak apa-apa, gue tungguinnya di depan mobil. Oh ya udah. Terus habis itu ya udah, aku jalan. Itu emang gelap gurita banget dan beneran itu aku ngerasa kayak energinya nggak enak gitu. Dan waktu itu dia ikut sama aku kan, si Bang Denny. Oke, berdua. Tiba-tiba dia ninggalin aku. Aku langsung ngibrit, Kak. Langsung jatuh. Gitu. Tapi abis itu pas aku pulang tuh emang teman-teman aku lagi nginep di rumah kan. Terus ternyata salah satu dari teman aku mimpi hutan bambu dan aku belum cerita ke dia kalau aku ke itu. Iya, terus dia kayak pas bangun-bangun, anjir gue abis mimpi buruk, emang apaan? Iya, gue kayak ngerasa kayak gue lagi di hutan bambu. Terus pas di situ aku ada foto pas kita tes cam kan, lokasi si hutan bambunya. Kayak gini bukan? Iya anjir. Dan kan ya itulah. Iya. Halo? Iya, kalau baru cerita gue baru tahu. Gue cerita tahu pas kita lagi reading. Bukan mimpi temen kamu. Iya, nyambungnya itu loh. Kejadian itunya. Gue cerita kan tapi ke lu. Ini merinding. Jadi gue cerita ke siapa? Tapi serius. Dia mimpi hutan bambunya. Tuh. Energinya kuat banget sampai teman kamu. Iya. Sampai ini ikut Tapi pulang. emang tempat kita tes camp tuh terkenal agak serem kan emang. Kan pas Tempat yang lu ditarik, Jar. Iya, Yang lu ditarik itu kan hutan bambu tuh belakangnya. Iya. Nah, gua masuk ke dalam situ. Kesananya lagi Iya, gue masuk ke dalam situ sendokiran sama dia. Dan si Pip ninggalin gue. Gak boleh ngomong kasar kan, sensor sendiri. Si Pip sama sekali apa ya maksudnya perbedaan pasti ada gitu kan. Cuman tim film ini, tim art yang ada di film segala macam tuh sangat berusaha untuk menciptakan ornamen-ornamen apa yang ada di game gitu. Jadi beneran kemarin tuh pas kami main itu tuh kayak yang ini sama persis gitu dengan apa yang ada di film gitu kan. Dan lagi selain ornamen atau apa segala macam tuh tim kameranya juga sangat berusaha untuk ada shot gamenya itu. Terus ada juga di mana momen ikonik game yang mungkin para gamers doang yang akan ingat itu akan dimunculkan juga di film Pamali Dusun Pocong ini. Cuman memang untuk orang-orang yang gak bermain gamenya akan tetap bisa nikmatin sih. Jadi kayak kalau misalkan yang main game akan lebih ke spesial gitu loh kayak yang ini kan pernah gue iniin gitu-gitu. Boleh aku tambahin? Mungkin atau yang sekarang nonton filmnya dan tertarik dengan filmnya bisa mungkin cobain main game, lalu experience-nya gitu kayak oh di film dia gini, di game-nya gini ya gitu. Jadi sebenarnya esensi di game-nya tuh banyak banget yang secara dasarnya gitu set gitu-gitu banyak yang mirip, tapi kan namanya karena kita adaptasi banyak yang dikembangkan juga lah gitu, tapi kita tetap ambil esensi yang dari gamenya gitu. Kenapa sih anak bioskop harus banget nonton? Ya mudah-mudahan anak bioskop juga menyimak obrolan kami, keseruan kami dari awal. Kelihatanlah gimana caranya kami menciptakan sesuatu berkewajiban berkesenian dengan hati. Ya semoga anak-anak bioskop juga bisa merasakan tulusnya kami untuk menciptakan karya Pamali Dusun Pocong ini. Kalau misalkan kamu nonton nanti Pamali Dusun Pocongnya anak bioskop, oke? Akan ada kejutan di ending. Yang lain mau nambahin? Menurut aku sih salah satu benefitnya itu adalah karena makin kesini kan makin gimana ya, makin
apa sih namanya globalisasi dan kayak makin agak mudar gitu loh, lupa sama tradisi-tradisi lama gitu kan. Dan menurut aku sih dengan film ini kita bisa ngingetin lagi ada loh pamali-pamali kayak gini, dan itu juga kita nggak boleh sembarangan juga, apalagi kalau misalnya kita ke desa orang atau ya for example kalau misalnya ke kamu lagi kuliah terus kamu KKN kayak kan kita harus Banyak Easter egg film lain ya di sini ya. Kalau kamu lagi banget. kan kamu harus ngejaga kelakuan dan harus ngikutin pamali desa itu gitu kan. Jadi menurut aku film ini bisa ngebantu kamu untuk lebih peka lah sama dan lebih menghargai pamali-pamali daerah-daerah tertentu gitu. Nah, tadi kalian berdua udah bagus banget ya. Terlepas dari Iya kan, right? Ngambil jawaban aku Mungkin nambahin Kompetitif. kompetitif. Mungkin nambahin sama Buki. Tadi Buki bilang sih, maksudnya di sini kita bisa belajar lah untuk menghargai tradisi gitu-gitu kan. Jadi ya itu juga masih lumayan relate lah gitu ya, secara cerita juga. Apalagi kemarin kita baru merasakan wabah ya. Terus di sini kayak dikasih peringatan lagi gitu, kayak nih ada wabah lagi gitu. Ya sefatal itu kalau kita nggak menghormati tradisi orang gitu. Enak banget. Iya. Tadi bisa deh kayaknya di Zoom muka aku malah pas nyobain pertama kayak tapi sambil diam-diam kayak nggak mau kelihatan gitu. Ya sih tadi kalian udah bagus banget. Terus mungkin karena sebentar lagi tayang juga, jadi langsung masukin aja ke watchlist kalian. Ya aku juga sebenarnya kalau ditanya pertanyaan ini kayak dari kemarin-kemarin bingung mau jawab apa, karena ya maksudnya di luar kayak semua orang juga bilang kayak ini film yang akan ya bisa hopefully bisa mengedukasi orang-orang buat kembali percaya sama adat-adat kita, kata-kata pamali, dan kayak kita harus ngejaga kata dan sikap kalau kita ke daerah orang. Tapi juga kalau buat aku ngeliatnya kayak kalau ditanya pertanyaan ini aku kayak ini syuting emang special aja. Kalau buat aku kayak ada soft spot aja produksi ini di hati aku. Jadi aku kayak kalau orang ditanya kenapa kita harus nonton filmnya, aku kayak karena kita bikin film ini aku dengan orang-orang yang aku sayang, with this group of people that I love, dari kru sama cast, dan kayak ya udah aku mau kayak semua orang nonton aja karena mereka bagus di film ini. Karena Fajar Nugra keren di film ini. Sekarang udah bukan komika kan? Iya, Fajar Nugra aktor. ngangguk humble. Ya. Dan mungkin kalau anak bioskop nonton ini pas video ini pas udah tayang mungkin langsung aja ya ke Cinepolis terdekat. Oh iya. Jangan lupa pesen ini. Cobain yang travel. Cobain yang travel. Wah, bahaya nih. Ada apa ya? Jangan lupa saksikan film Pamali Dusun Pocong mulai 12 Oktober 2023 di Cinepolis Cinemas kesayangan kamu.